Shalom jemaat semuanya, bertemu kembali di dalam PA online kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu kepada kami yang senantiasa menyertai kami sehingga kami boleh belajar firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam menyimak PA pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Habakuk, dan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan dari 66 pasal maksudnya ya di dalam Nabi Yesaya. Kitab Yesaya itu adalah salah satu dari kitab-kitab Nabi besar, dan Habakuk adalah bagian dari kitab Nabi-Nabi kecil. Meskipun begitu, mungkin dari rekan-rekan sudah familiar, tapi saya tetap mengajak kita semua mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan kitab Nabi kecil dan kitab Nabi-Nabi besar. Dan tidak ada salahnya bagi kita mungkin untuk mengulang bagaimana perbedaan dari kedua kelompok kitab ini. Pertama, kita melihat dari segi panjang kitabnya. Kitab Nabi-Nabi besar itu mempunyai tulisan yang lebih panjang, dan itu contohnya adalah Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel, di mana terdapat banyak sekali pasal, bisa sampai belasan bahkan puluhan pasal, seperti contohnya kitab Yesaya yang kita pelajari kemarin. Nah, sedangkan kitab Nabi-Nabi kecil itu lebih pendek dan lebih ringkas. Namun meskipun begitu, jumlah dari kitab Nabi-Nabi kecil sendiri itu ada 12. Nah, apa saja itu? Itu terdiri dari Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Lalu segi yang berikutnya adalah isi pesan. Nah, kitab Nabi-Nabi besar itu pesannya bersifat luas dan mencakup berbagai topik. Seperti kalau misalnya di dalam satu kitab itu mesti ada nubuatnya, ada nasihat juga, ada teguran, juga ada di situ memuat tentang janji Allah di dalam satu kitab. Tetapi kalau kitab Nabi-Nabi kecil itu hanya fokus pada satu pesan spesifik atau satu periode waktu tertentu dalam sejarah Israel. Nanti kita akan bahas begitu ya, bagaimana yang namanya pesan spesifik itu tadi. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah dari segi konteks sejarah. Dalam konteks sejarahnya, periode waktu yang ada di dalam kitab Nabi-Nabi besar itu memiliki periode waktu yang lebih panjang, membahas peristiwa-peristiwa sejarah yang signifikan dalam sejarah Israel dan Yehuda. Dan nabinya ini biasanya punya waktu pelayanan yang relatif lebih panjang daripada nabi-nabi kecil. Makanya itu periode sejarah dalam kitab Nabi-Nabi kecil lebih pendek dibandingkan kitab Nabi-Nabi besar. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksud dari spesifikasi dari kitab-kitab Nabi kecil itu. Di sini ada contoh gitu ya. Misalnya kitab Hosea. Hosea cuma fokus kepada bagaimana kesetiaan dan kasih Allah yang tidak pernah berakhir meskipun Israel itu tidak setia. Ya, kita bisa melihat bahwa ini digambarkan melalui pernikahan Hosea dengan perempuan sundal yang melambangkan kesetiaan Allah meskipun Israel tidak setia. Selanjutnya kitab Yoel itu ngomong tentang hari Tuhan dan pemulihan. Kitab Amos ngomong tentang keadilan sosial dan penghakiman. Obadya ngomongin tentang penghakiman atas Edom. Yunus berbicara tentang kasih dan belas kasihan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Mika ngomong tentang penghakiman dan pemulihan. Nahum berbicara tentang penghukuman atas Niniwe. Dan Habakuk membicarakan tentang pertanyaan tentang keadilan Allah, di mana ini nanti adalah yang kita bahas. Sefanya berbicara tentang hari Tuhan, Hagai berbicara tentang rekonstruksi bait suci,
Zakaria bicara tentang pengharapan mesianis dan pemulihan. Maliaki berbicara tentang panggilan untuk bertobat dan kesiapan untuk kedatangan Tuhan. Selanjutnya, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nah, ketika saya mencoba untuk mengulik ayat 1 ini, saya menemukan bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada kata pertama yang sebenarnya itu ternyata berbeda dalam bahasa Inggrisnya. Akhirnya karena berbeda itu, karena LAI bilang ucapan ilahi, kemudian bahasa Inggrisnya ngomong the burden atau beban, saya mencoba untuk membandingkan keduanya melalui interlinear. Interlinear ini sendiri adalah alat bantu yang biasanya digunakan untuk kita bisa membandingkan bahasa-bahasa yang mendekati Alkitab. Kalau di PL kita lihat bahasa Ibraninya, kalau di PB kita lihat bahasa Yunaninya. Nah, ketika saya membuka sebuah interlinear ini, kemudian saya lihat, saya menemukan kata hamasa. Saya melihat benar ada kata the burden di situ yang paling banyak. Kemudian di sana ada kata oracle. Oracle itu adalah artinya ucapan ilahi. Dan ternyata dua-duanya ini ada ya di dalam interlinear ini. Kemudian yang terakhir, saya menemukan kata song atau lagu. Nah, jadi hamasa ini apa? Beban, ucapan ilahi, atau lagu? Dan kenapa saya membahas tiga ini? Karena ini akan berperan penting tentang bagaimana kita melihat Nabi Habakuk. Ya, kita langsung lanjut ke bagian yang berikutnya. Di LAI menggunakan kata ucapan ilahi. Kenapa kok LAI menggunakan ucapan ilahi? Mungkin LAI ingin berfokus pada cara Allah menjawab di dalam pasal 1. Jadi LAI ini tidak menyoroti terlalu di dalam pergumulannya si Habakuk itu sendiri. Kemudian kata hamasa ini juga bisa diartikan sebagai lagu, di mana ada teori yang mengatakan Habakuk ini itu adalah seorang Lewi, dan kitab yang dibikin ini sebenarnya adalah lagu yang digubah dan dipakai di dalam liturgi di sinagog. Tapi itu masih menjadi bahan perdebatan karena pesan dari Nabi Habakuk ini muatan politis, sehingga harusnya itu tidak dipakai ya, di dalam sinagog itu sendiri. Nah, tapi masih belum jelas apakah Habakuk ini adalah seorang Lewi atau bukan, karena tidak tertera sama sekali di Alkitab atau di kitabnya sendiri siapa Nabi Habakuk. Dan yang terakhir adalah hamasa sebagai burden atau beban, di mana ini mau menyoroti berbagai pertanyaan Habakuk yang berasal dari beban pergumulan dan memicu jawaban dari Tuhan. Nah, di ayat yang kedua itu dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, di dalam ayat 2 ini, kata berteriak dan berseru itu di dalam bahasa Ibraninya menggunakan dua kata yang berbeda tetapi memiliki satu kesamaan arti, yaitu arti kata menangis. Dan untuk bisa memahami ayat ini, kita mencoba untuk mengingat kapan sih terakhir kali rekan-rekan saking tidak kuatnya memikirkan pergumulan hidup, lalu perasaan itu yang disebabkan oleh pergumulan hidup itu keluar, dan keluarnya itu dalam bentuk tangisan yang menderu-deru.
Nah, tangisan itu adalah tangisan yang berasal dari kepedihan yang begitu dalam, dan itu juga yang dirasakan, bahkan dilakukan oleh Habakuk. Selanjutnya, kita lihat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan, "Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi." Jadi, jika di ayat 2 tadi Habakuk menanyakan perasaannya di hadapan Tuhan, di ayat ketiga ini Habakuk mulai masuk mempertanyakan fakta-fakta lapangan yang harus ia lihat. Kok di Yehuda ini semua kejam ya Tuhan? Bagaimana kok bisa hal seperti ini terjadi? Dan tentu kita jadi juga ikut bertanya-tanya, apa sih yang terjadi pada kerajaan Yehuda pada masa Habakuk melayani? Kok bisa sih sampai zalim begini? Nah, pada rezim siapa ayat ini ditulis? Maka kita perlu masuk pada perkiraan tahun dari penulisan kitab Habakuk. Meski tidak ada keterangan spesifik di dalam kitabnya, tetapi ada dua teori yang saya temukan terkait penulisan kitab Habakuk ini. Teori pertama menyatakan kitab ini ditulis pada zaman sebelum Babel akan menyerang Yehuda. Dan ada teori yang kedua menyatakan bahwa kitab Habakuk ini ditulis justru setelah Yehuda hancur. Yang tentu saja kalau kita simpulkan setelah membaca keseluruhan kitab pasal 1, teori pertama itu jauh lebih masuk akal daripada yang kedua. Apa yang dijelaskan dalam teori pertama? Dalam teori pertama itu dijelaskan bahwa kitab Habakuk itu menggambarkan kekacauan dan ketidakadilan yang merajalela di Yehuda, serta ancaman yang datang dari bangsa Babel, atau di dalam kurung diberi sebuah sebutan suku Kasdim, di mana Babel ini mulai menjadi kekuatan besar setelah kekalahan Asyur dan Mesir dalam pertempuran Karkemis. Nah, setelah pertempuran Karkemis ini itu akhirnya menyebabkan akhirnya Asyur itu tadi hancur, kemudian Mesir itu juga dalam kondisi yang lemah. Nah, sama seperti dengan inflasi global yang terjadi, yang juga menimpa Indonesia akibat beberapa perang yang terjadi, misalnya perang Rusia, Ukraina. Nah, perang Karkemis ini juga punya efek yang sangat besar bagi bangsa Yehuda. Soalnya dalam perang itu, Asyur sama Mesir kalah melawan Babel. Jadi, kerajaan Yehuda pada saat itu yang sangat bergantung pada awalnya itu sama Mesir. Mesir dijadikan sebagai pelindung politik mereka, tetapi Mesir juga dalam kondisi sedang lemah-lemahnya setelah habis mengalami kekalahan dari perang ini. Sehingga akhirnya Yehuda sudah tidak lagi dapat support. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi berantakan. Maka konsekuensinya adalah angka kriminalitas pasti naik. Pemimpin-pemimpin pasti lebih mementingkan kepentingannya sendiri, apalagi rakyatnya juga pasti akan mengikuti dengan cara yang demikian. Nah, kita beranjak ke yang berikutnya di dalam ayat yang keempat. Jangan dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kitab Habakuk ini ditulis ketika Babel mulai mengancam Yehuda sebelum tahun 586 sebelum Masehi, yaitu sebelum Yerusalem hancur. Nah, jadi kitab ini ditulis kurang lebih itu adalah 20 tahun sebelum Yerusalem hancur.
siapa saja yang memimpin dalam kurun waktu tersebut. Di sana ada Yoyakim, ada Yoyakin, dan Sedekia. Dan siapa dalang dari kehancuran Yehuda? Yang pertama, dia adalah anak dari Raja Yosia, yaitu Yoahas, yang meninggalkan warisan baik dari kepemimpinan bapaknya, sehingga menjadi raja yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hancurnya sebuah negara itu tidak hanya disebabkan oleh satu pemimpin saja, tetapi juga bisa dari beberapa pemimpin yang sering kali diingatkan supaya berdiri di kaki sendiri di bawah naungan Tuhan, tetapi tidak mau bertobat dan justru malah bergantung pada bangsa lain yang sebetulnya tidak sekuat yang dibayangkan oleh bangsa Yehuda. Akhirnya kita dapat melihat ayat 4 ini ditulis, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dan di sini Habakuk benar-benar mempertanyakan gimana keberadaan Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Kenapa Tuhan tidak mengirimkan pemimpin yang adil? Saya mau mengawali dengan sebuah ilustrasi. Nah, ada adik kakak biasanya habis belajar itu diizinkan untuk main PS. Suatu kali kakaknya ini membuat kenakalan dalam beberapa hari sehingga mereka tidak diizinkan lagi main PS. Nah, si adik nangis-nangis. "Pa, Ma, kenapa? Kok aku nggak salah tapi aku juga nggak bisa main PS?" Nah, biasanya dalam situasi seperti ini ada dua tipe orang tua. Yang pertama, orang tua itu pasti akan menggendong anaknya supaya anaknya itu tenang. Ya sudah, diem aja. Besok ya boleh main PS. Sudah, kamu berhenti nangis. Tapi ada juga orang tua tipe yang kedua. Enggak, pokoknya sampai tahun depan enggak ada yang boleh main PS lagi. Sejak kalian main PS, kalian jadi malas belajar. Justru kalian akan papa mama ikutkan les matematika setiap 4 jam sehari. Dan tentu saja, jika kita ada di posisi anak-anak ini, kita akan tambah syok karena bagaimana cara kita mengadu itu diresponi dengan cara yang di luar perkiraan kita. Mari kita melihat kembali di dalam topik kita yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana jawaban Allah yang tidak terduga itu. Nah, kita lihat di dalam ayat yang kelima dikatakan, Allah mengatakan, "Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan." Nah, di sini justru jawaban Tuhan itu mengherankan. Seolah-olah dari ayat 5 ini mau mengafirmasi pernyataan Habakuk bahwa Allah memang nggak mendengarkan, bahwa Allah memang belum saatnya mau menolong Yehuda. Seakan-akan Tuhan bilang, lagi pula rencanaku atas bangsa ini belum selesai dan kamu akan tercengang-cengang atas apa yang akan terjadi ke depan. Kita lanjut di dalam ayatnya yang ke-6. Sana dikatakan, "Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri." Dari ayat 6-7 ini kita malah dibikin lebih terkejut lagi. Seakan-akan Tuhan menunjukkan bahwa ia justru akan memakai bangsa yang tidak mengandalkan dia
sama sekali. Seolah-olah Tuhan mau menyiratkan, selama ini kalian merasa bahwa kalian bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi, oke, aku akan mengirim bangsa yang jauh lebih kuat dari kamu, bangsa yang juga sama-sama tidak mengandalkanku, dan mari kita lihat seberapa mampu kalian bisa bertahan dengan kekuatan kalian yang tidak mengandalkan aku. Berikutnya, ayat 8. Allah menggambarkan secara spesifik kehebatan orang Kasdim ini. Mari kita lihat, sana dikatakan, kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh. Mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Di sini ada 3 hewan yang disebutkan untuk menggambarkan bagaimana kekuatan dari bangsa Kasdim itu. Yang pertama adalah macan tutul. Nah, macan tutul dapat berlari dengan kecepatan hingga 58 sampai 64 km per jam. Nah, dalam jarak yang pendek itu mereka adalah pelari yang cepat dan mereka sangat lihai melakukan serangan yang mendadak. Intinya adalah ia adalah hewan yang cepat. Kemudian yang berikutnya adalah serigala. Serigala memiliki beberapa karakteristik unik dalam cara mereka memangsa. Dan kita bisa melihat bahwasanya serigala ini biasanya berburu secara berkelompok dengan koordinasi yang sangat baik. Nah, serigala juga dikenal karena teknik berburu mereka yang kejar-mengejar. Serigala dapat mengejar mangsa mereka itu selama berjam-jam. Jadi juga bisa menggiring mangsanya itu untuk menuju tempat di mana kelompok serigala ini ingin mengepung mangsa itu. Jadi serigala ini sangat cerdik. Kemudian yang ketiga, burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini menggambarkan bagaimana dari tempat yang tinggi dia sangat cepat menangkap mangsa sehingga akhirnya tidak ada yang bisa menduga apa yang akan terjadi. Berarti dari 3 gambaran ini, ya, serangan dari bangsa Kasdim adalah serangan yang sangat cepat dan terkoordinasi dengan sangat baik. Tahan lama, kejam, sehingga dapat membuat bangsa Yehuda tidak akan sempat bereaksi. Kita lanjut di dalam ayatnya yang ke-9. Di ayat yang ke-9 dikatakan, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Nah, di kawasan Timur Tengah, angin timur seringkali membawa cuaca panas dan kering, terutama ketika bertiup dari padang pasir. Angin seperti ini yang juga dikenal sebagai Charaf di Israel atau Sirocco di Afrika Utara dan di Eropa Selatan dapat membawa debu dan pasir serta meningkatkan suhu dengan drastis. Jadi bagaimana kekuatan tempur itu sangat mengerikan seperti angin timur yang dimaksud ini. Nah, ayat berikutnya akan membahas tentang tabiat merendahkan orang Kasdim. Ini juga menggambarkan pernyataan dari ayat sebelumnya di Habakuk 1 ayat 7. Yaitu bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Jadi kita dapat melihat sebuah pola bahwasanya kalau kekuatan militer normal itu biasanya mereka melakukan penaklukan tempat berkubu terlebih dahulu, baru setelah tempat berkubu itu atau tempat pertahanan itu berhasil mereka taklukkan, mereka menaklukkan para penguasa-penguasanya. Begitu sudah penguasanya itu ditaklukkan, maka
terjadilah penaklukan raja. Ketika raja sudah ditaklukkan, maka seluruh wilayah itu takluk. Tetapi di dalam kitab Habakuk ayat yang 10 ini, itu dikatakan kekuatan militer dari orang Kasdim ini adalah kekuatan militer yang abnormal. Ya, pemimpin dicemooh, penguasa ditertawakan, tempat-tempat berkubu ditertawakan. Tiba-tiba cuma modal ketawa bisa takluk semua. Nah, jadi dari penggambaran penaklukan yang cuma modal ketawa-ketawa ini memberikan kesan bahwa mereka bukan cuma sombong, tetapi juga punya kemampuan untuk memvalidasi kesombongan mereka. Berikutnya di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Dari ayat 11 ini kita mendapat sebuah kesimpulan dari Tuhan. Karena bangsa Yehuda itu sudah bersalah dan tidak mau bertobat dari salahnya itu, maka Tuhan juga tidak akan melindungi bangsa Yehuda dari kesalahan bangsa Kasdim karena kesombongannya itu. Bangsa Kasdim yang sombong dijadikan Allah untuk menghukum bangsa Yehuda, dan Tuhan mengatakan, biarlah bangsa kalian menuai hasil dari keputusan kalian sendiri yang tidak mau bertobat itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam penutup pasal 1, yaitu pertanyaan kedua Habakuk. Dan tentu saja penutup ini adalah penutup yang tanpa kesimpulan, alias akan berakhir menggantung dan justru akan menyisakan lebih banyak pertanyaan untuk kita renungkan. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Karena dikatakan, bukankah engkau ya Tuhan dari dulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Pernyataan penutup pertama ya dari Nabi Habakuk dalam ayat 12-13 ini diawali dengan menyebutkan atribut dan janji-janji yang dinyatakan kepada Israel dan Yehuda. Apa saja itu? Kita pelajari satu-satu dan sudah saya beri warna di sana. Semoga bisa membantu. Di sana dikatakan, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku? Nah, ini menunjukkan sebenarnya Habakuk mau bilang bahwa sebenarnya kan engkau adalah Allah yang tidak berubah. Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang kekal. Yang kedua, dia mengatakan Allah yang maha kudus. Nah, ini paralel dengan kalimat di ayat 13, di mana Habakuk mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Di bagian yang ketiga, jika ada, tidak akan mati kami ya Tuhan. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa Allah sebagai penjaga. Nah, paralel juga dengan kalimat gunung batu. Dan yang keempat itu dikatakan, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Nah, kalimat ini mau menunjukkan atribut Allah yang berdaulat, yang tidak bisa diatur, dan merupakan Allah yang adil. Kemudian yang kelima, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang-orang yang lebih benar dari dia. Jadi ini mau mengatakan, kok seolah-olah engkau tidak adil Tuhan, kok engkau tidak menjaga orang yang sudah sungguh-sungguh benar di hadapanmu. Apakah engkau adalah Tuhan yang berubah-berubah? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan
yang berat, di mana di dalam situasi yang sangat buruk, di mana kehadiran Allah. Selain itu, di ayat yang berikutnya, kita mau melihat di dalam ayatnya yang ke-14 dan 17. Karena dikatakan, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semua mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya orang untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah dan rezekinya melimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Nah, di dalam ayat-ayat terakhir ini, bangsa Yehuda diibaratkan seperti hewan yang saling memangsa dalam sebuah rantai makanan, seperti hukum rimba, dan tidak ada yang menata. Lalu datanglah puncak dari rantai makanan itu, yaitu bangsa Kasdim, yang diibaratkan seperti nelayan dengan segala peralatannya yang hebat, sehingga Yehuda tidak bisa melakukan perlawanan. Baik mereka yang sudah hidup setia, dan juga mereka yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka semua diangkut oleh orang-orang Kasdim ke kerajaan Babel. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dan relevansi. Kitab Habakuk pasal 1 itu mengajarkan kepada kita bahwa seberat apapun pergumulan hidup kita, merasa dijawab atau tidak kita oleh Tuhan, kita tidak boleh berhenti memeluk setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Seperti nama dari kitab Habakuk yang berarti memeluk. Dia berusaha untuk memeluk apapun pertanyaan-pertanyaan dalam pergumulannya. Yang kedua, seberat apapun pergumulan kita, ternyata pergumulan itu tidaklah lebih penting daripada rencana Tuhan itu sendiri. Kita harus siap dan kita mesti sabar menghadapinya. Demikianlah penguraian PA yang bisa saya berikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengikuti siaran PA yang akan dilakukan nanti sore. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, mengajarkan kami bahwa di dalam kitab Habakuk ada banyak pertanyaan yang mana tidak mudah untuk dijawab tentang keadilan Tuhan. Namun kami percaya kami boleh memeluk semua pergumulan kami dan menyadari bahwa setiap pergumulan kami itu tidak jauh lebih penting daripada rencana Tuhan atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.